Oke, saya kasih materi sedikit deh, setengah jam deh, terkait sebelum kita berbicara terkait konsep dan kota berkelanjutan, paling tidak eh, kita harus paham betul ya, masalah-masalah perkotaan itu apa ya. Terus kenapa harus ada relevansinya berkelanjutan gitu. Jadi kenapa kita harus mengidentifikasi permasalahan perkotaan dan eh, kalau itu bermasalah, terus bagaimana selanjutnya ya agar kota itu berkelanjutan. Nah, itu biasanya ada eh, ini ya analisis-analisis tertentu yang memberikan ini ya kalau suatu kota itu permasalahannya kepadatan misalnya gitu nanti ada solusinya ini gitu ya kalau ada permasalahan perkotaan itu tentang kesehatan itu nanti program-programnya itu ini gitu ya karena konsep kota berkelanjutan itu sebenarnya udah banyak dibahas ya terkait organisasi nasional maupun internasional ya seperti Unhabitat terus apa ya yang UN juga ya itu yang untuk habitat living dan settlement itu juga mengeluarkan terkait indikator-indikator yang relevan terkait menyelesaikan permasalahan perkotaan. Karena paling banyak permasalahan perkotaan adalah ini ya yang berada di negara yang sedang berkembang ya. Jadi kota-kotanya itu muncul masalah-masalah yang memang menyebabkan kota itu jadi tidak layak huni gitu. Karena banyaknya permasalahan dan pemerintahan kotanya juga masih baru dan belum memiliki solusi untuk permasalahan yang muncul gitu ya. Jadi menurut menurut Unhabitat gitu ya. Jadi untuk better living itu setidaknya ada 10 permasalahan perkotaan di ini ya di kota-kota berkembang ya. Negara berkembang ya seperti di Indonesia gitu ya. Jadi permasalahannya itu umum seperti padatan penduduk, terus pengangguran dari masyarakatnya, terus tumbuhnya permukiman liar gitu ya, degradasi kualitas lingkungan, kemudian kesehatan, transportasi, limbah gitu ya, dan sampah sama ini ya kejahatan ya. Jadi paling banyak permasalahan perkotaan itu menyinggung dari 10 ini ya yang disampaikan oleh Habitat. Jadi kita coba bahas sedikit-sedikit karena menyempatkan waktunya ya. Jadi ini saya kasih slide. Ini memang beberapa ini ya proyek yang ada di pemerintahan terkait permasalahan perkotaan ya. Jadi ini ada salah satu program kotaku ya yang kebetulan saya terlibat juga di sini. Jadi bagaimana mengidentifikasi kota yang padat gitu ya. Kota yang padat dan kota yang kumuh menjadi tidak layak huni. Jadi pemerintah provinsi itu mengupayakan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang tingkat kepadatannya tinggi. Jadi kita kadang melihat kayak kelandasan itu penduduknya banyak gitu ya. Ada yang paling tinggi nggak salah kelandasan di Balikpapan. Nah itu banyak, tetapi luas wilayahnya itu paling kecil gitu, paling paling kecil daripada kecamatan-kecamatan atau kelurahan kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Dibandingkan Karangjoang kan itu nggak ada separuhnya ya, mungkin seperlapannya dari Karangjoang ya, kali Balikpapan Utara ya. Jadi kelandasan itu termasuk wilayah yang wilayahnya sedikit, terus padatannya sangat tinggi. Nah ini seperti ya ini menjadi penyebab ya. Kalau di Samarinda ini kebetulan kegiatan di Samarinda itu diidentifikasi rata-rata mereka tinggalnya itu di tepi air gitu ya. Jadi di mana ada air di situ dia bermukim gitu ya. Jadi permukiman padat dan kepadatan itu muncul di situ gitu ya. Setelah dianalisis ternyata mereka mencari tempat. Kalau dulu kan kawasan itu tidak ada PDAM ya, jalur PDAM segala macam tidak ada ya. Jadi mereka mencari lokasi yang ada air mengalir gitu ya. Jadi di sanalah mereka bermukim gitu. Terkadang area itu menjadi uh, padat dan kumuh. Jadi masyarakat yang tinggal di situ rata-rata ya tidak ini ya, tidak memiliki perizinan dan sifatnya juga ini ya penuh gitu ya. Itu salah satu permasalahannya. Dan itu juga udah di ini ya PBB juga udah menangkap ya fenomena itu di Indonesia muncul terus gitu ya.
Jadi ada kota baru muncul, pasti nanti muncul pemukiman padat lagi di tepi sungai gitu. Itu yang pertama tentang kepadatan penduduk ya. Kemudian kalau pengangguran, kita lumayan bersyukur ya, ini data BPS, ya kita ada data BPS terkait pengangguran Kota Balikpapan. Kalau dibaca secara statistik gitu ya, dibaca statistik itu data ini ya, data yang dikumpulkan tapi tidak total, tapi berdasarkan sampel-sampel yang dipilih gitu ya, sampel-sampel yang dituju ya, namanya purposive sampling ya. Nah dari data statistik itu mengatakan kalau Balikpapan 2021 sampai 2023 itu pengangguran turun gitu ya. Dan permasalahannya mungkin bisa diperdalami lagi ya, penganggurannya ini orang lokal atau orang luar gitu ya yang mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi itu bisa dipertajam lagi data statistik ini untuk mengetahui kondisi real di Kota Balikpapan ya. Bisa jadi yang 2023 itu turun dari 8,94 ya selama 2 tahun menjadi 6% itu cukup banyak ya. Bisa ribuan ya, puluhan ribu ya untuk yang menurunkan statistik gitu ya. Dan itu bisa ditelusuri lagi ya, ketika ingin mengungkit terkait permasalahan pengangguran, nanti bisa ditelusuri. Ternyata yang turun ini karena penduduknya bertambah, tapi yang bertambah ini bekerja gitu ya. Itu bisa jadi ini ya, untuk data tambahan ya, kalau kalian ingin mengangkat tema pengangguran. Kemudian ada tema kawasan kumuh ya. Ini sebenarnya kalau dipertajam lagi juga masuk ke temanya si Afika ya, terkait jarak bangunan yang random gitu ya. Ini ada kegiatan saya di Berau ya, jadi di sana itu ada kota, ada permukiman. Ini sebenarnya permukiman lama, tua gitu ya. Di sana itu ada permukiman tua, ada benda cagar budayanya juga, dan udah berupaya berkali-kali ya ditata gitu ya. Tapi mereka menolak ya, jadi masyarakatnya itu menolak untuk ditata gitu ya. Alasannya ketika ditata mereka akan diusir karena mereka tidak punya legalitas lahan ya, karena berada di sepadan sungai ya. Kalau kita pemerintah kota itu frontal, itu semua yang ada di sepadan sungai ini pasti habis. Habis itu direlokasi gitu ya. Rumah-rumahnya dibongkar dan itu dijadikan ruang terbuka hijau gitu ya. Nah, kemudian kalau uh, kita mau merevitalisasi atau melakukan penataan ulang, itu juga gitu ya, nanti harus menyediakan ibaratnya rumah susun untuk merelokasi masyarakat ini. Dan agak susahnya lagi, mereka juga pasti minta ganti rugi ya, kalau direlokasi ya. Jadi tantangan untuk menata permukiman kumuh dan liar itu di Indonesia atau beberapa kota yang berbasis tepi air, tepi sungai itu sangat ini ya menantang ya, karena nggak cuma menantang lokasinya, tapi menantang dari masyarakatnya juga gitu ya. Jadi masyarakat itu tidak punya legalitas, ditata susah, diatur juga susah gitu ya. Jadi kemarin itu sempat ini ya, ada intrik ya dengan perwakilan dari masyarakat gitu ya. Mereka itu tidak mau ditata karena merasa duluan ada di situ gitu ya, daripada kabupaten daripada Kota Madia, Kabupaten Berau gitu ya, Kota Berau gitu ya. Jadi mereka duluan ada gitu ya permukiman. Nah itu perlu solusi ini ya, berbasis masyarakat ya, pendekatan masyarakat ya untuk permasalahan ini. Jadi tidak bisa kita menjustifikasinya pakai regulasi ya. Regulasi itu memang misalnya peraturan itu memang tempat yang ideal kadang. Ini adalah idealnya kalau ada kumuh itu pakai peraturan ini terus ditata gitu. Tapi kadang realita di lapangannya itu tidak semudah menerapkan peraturan ya. Jadi itu nanti bisa jadi gap atau kesenjangan. Oke, kemudian degradasi kualitas lingkungan ya. Ini juga sama ya. Jadi ini kegiatan yang di Samarinda itu semua yang ada di tepi sungai itu
kumuh gitu ya. Jadi kualitas sungainya itu kotor gitu ya, tidak layak ini ya, ibaratnya itu tidak layak ini ya. Jadi berapa konsep udah dimunculkan untuk penataan kawasan ya, untuk menaikkan kualitas lingkungannya ya. Jadi kalau di Samarinda itu masyarakatnya itu tidak ini ya, padahal masyarakat modern tapi mereka tidak terbiasa dengan ini ya, air bersih yang bersumber dari PDAM segala macam gitu ya. Karena PDAM kan bisa mengaliri kalau bangunan itu legal ya, kalau di atas sungai kan tidak legal ya. Jadi PDAM tidak melayani dan masyarakat ini menggunakan air hujan atau air sungai ya untuk aktivitas. Dan akhirnya kemarin kegiatan ini dibuat ini ya, kesepakatan dengan pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan ini ya infrastruktur dasar ya seperti listrik, air bersih, sama jalan ya untuk meningkatkan kualitas lingkungannya ya. Oke, dari 4 ini kalau ada yang mau didiskusikan nih, monggo Mas Yuel. Mungkin ada yang tertarik terkait tema-tema yang 4 yang udah disampaikan ini. Silakan. Harus terbiasa diskusi ya. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutin nih. Oke, ini masalah kesehatan. Permukiman yang tidak layak atau kumuh atau tidak sesuai dengan standar lingkungan, standar kualitas hunian itu biasanya menyebabkan banyak masalah ya. Karena tadi Vika mengangkat terkait permukiman padat ya, permukiman padat tanpa spasi, tanpa jarak yang memang harusnya itu ada sepadan bangunan, sepadan garis pagar, sepadan ini ya, sungai dan pesisir ya, itu harusnya dipahami ya. Jadi kalau sekarang orang mau membangun memang semua itu harus dilengkapi ya. Tapi kalau bangunan itu sudah ada sebelum peraturan itu dibuat, nah itu yang agak challenge. Jadi masalah kesehatan ini memiliki korelasi ya terkait penyakit dan apa saja ya. Jadi itu pernah ada ini historinya ini ya. Kebetulan istri saya dulu pernah di ini ya di Dinas DKK Balikpapan. Jadi dia tidak mengetahui kalau di belakangnya DKK itu adalah pemukiman kumuh. Jadi kalau kita ke Aston itu sebelah kirinya Aston itu kalau mau ke arah Balikpapan Plaza itu kan banyak permukiman ya, yang ada showroom apa itu Hino ya. Nah itu di belakangnya itu ada permukiman yang antara Aston dan perumahan polisi ya, Bayangkara ya. Nah di situ tuh dia melakukan ini ya pendataan ke yang diminta oleh dinas dan di belakang Puskesmas DKK itu sendiri gitu. Ternyata di sana banyak ini ya, banyak istilahnya itu penyakit yang berbasis komunal ya. Jadi di sana ada seperti alergi-alergi, terus segala macam, terus seperti kesehatan yang paru-paru segala macam itu ada gitu ya. Jadi padahal itu berada di pusat kota Balikpapan. Ibaratnya kalau dari Balikpapan Plaza itu tidak lebih dari 2 kilo ya. Nah, tapi di situ kualitas hidupnya rendah. Nah, itu harusnya menjadi PR ya. Jadi itu ada permasalahan real yang kalau kita jalan antara Jenderal Sudirman itu nggak aware kalau di situ tuh ternyata ada permukiman yang ini ya memiliki masalah kesehatan ya. Nah, dari titik-titik itu harusnya ini ya pemerintah kota tuh menata atau ini ya meningkatkan kualitas hidupnya masyarakat yang memiliki masalah kesehatan tersebut. Kemudian kalau ada yang mau mengangkat tema ini transportasi bisa menangkap terkait ini ya dampak-dampak dari tidak terkoneksinya transportasi. Jadi menangkapnya masalah transportasi itu bukan banyaknya kendaraannya atau banyak jalannya yang sempit, bukan itu ya. Jadi nanti nangkapnya itu tidak terkoneksinya moda transportasi ya. Jadi lalu lintas jalan ini dipadati oleh transportasi pribadi karena transportasi umumnya tidak
tidak terkoneksi gitu ya. Jadi misalnya mau ke Karyango, dia ke pelabuhan Karyango, misalnya dari Kelandasan itu harus ke misalnya dari Kelandasan harus ke terminal mana terminal Dam, terus dari terminal Dam ke Batu Ampar, dari Batu Ampar baru ke Karyango gitu ya. Dan itu misalnya didurasikan itu membutuhkan waktu lebih dari 2 jam misalnya gitu ya kalau naik angkutan umum. Dan ke Karyango kan ada bisnya ya kalau nggak salah, nggak tahu sekarang bisnya masih aktif apa enggak. Nah, bagaimana transportasi umum ini selain menyelesaikan konektivitasnya juga mempersingkat waktu gitu ya. Jadi itu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah transportasi, tapi dalam sudut pandangnya bukan kemacetannya, tapi interkoneksi dari unit-unit modal yang ada di sebuah kota gitu. Kemudian ini masalah limbah ya. Ya, ya benar. Jadi permukiman yang di belakang DKK itu mereka tidak ini ya, tidak menyediakan pengolahan limbah ya. Jadi mereka juga ini ya, pemerintah kota juga berupaya untuk menyediakan septic tank komunal segala macam gitu ya. Itu sebagai tapi kadang ya agak susah juga gitu. Permasalahan-permasalahan limbah rumah tangga itu juga susah ya. Ini mungkin mau diangkat terkait tema-tema limbah juga bisa diangkat. Kemudian masalah air ini ini terkait kegiatan juga yang ada di ini ya Tanjung Redep ya. Di sana ada kebakaran. Ini kemarin ini kena kebakaran ya. Terus minta direlokasi dan uh, pemerintah kotanya lambat gitu. Jadi udah kebakaran, jedanya itu lebih dari 2 bulan itu tidak segera di ini ya ditangani atau ada action di lapangan. Akhirnya masyarakatnya membangun kembali gitu ya huniannya. Padahal ini bangunan ilegal ya. Yang di sisi air ini adalah bangunan ilegal semua. Karena lambat akhirnya masyarakatnya udah keburu bangun diperbaiki rumahnya cepet-cepet gitu ya. Jadi pemerintahnya lambat untuk merespon dan itu ya. Jadi sebenarnya mereka ini juga tidak disediakan ini air ya. Jadi mereka ini tidak ada air. Jadi mereka menggunakan air hujan, air sungai untuk mencukupi ini ya kegiatan perturasannya mereka ya setiap hari itu. Ini ada apa ini? Kok ada di sini? Oke, terakhir adalah sampah. Ada 2 lagi sampah ya. Oke, kalau di Balikpapan ada yang tahu pengelolaan sampahnya pakai sistem apa? Oh, ada yang tahu. Di TPA ya. Di TPA-nya ini ya pakai sistem di Balikpapan itu pakai sistem eh, timbunan ya. Jadi lahan itu kalau kalian lewat tol dari ini dari Batakan itu kan ada ini ya, ada sebelah kanan dari Manggar itu ada ini ya, ada kalau lewat tol ada tempat pembuangan sampah akhir ya, pemerintah Kota Balikpapan. Nah, di sana sistemnya itu di ini ya, ditimbun ya, jadi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu ditimbun dipisah dulu kalau nggak salah, terus ditimbun berbentuk gunung ya, jadi dikasih layer per layer itu ditimbun terus gitu. Jadi tidak dibakar atau tidak ditanam ya. Itu untuk masalah sampah. Gitu. Kalau di kota-kota seperti di Bogor gitu ya, terus di Bandung itu sempat kalau di Jawa Barat sempat ada ini ya ada kampung tempat pembuangan air yang meledak itu sebenarnya bisa ini ya menyerang Balikpapan juga ya karena itu lokasinya juga sama. Jadilah sampah ditimbun per layer dan pada suatu titik tertentu itu meledak gitu ya gasnya itu ini ya, meledak. Nah itu bisa terjadi juga ya di Balikpapan nih yang sistem pengolahan sampah airnya sama. Ini terkait kegiatan di ini juga di Berau terkait untuk penentuan lokasi sampah. Jadi dari hal-hal yang ini pemerintah kota tuh cenderung meletakkan tempat pembuangan sampah itu
berada di luar kota gitu ya. Dan awalnya itu lahan yang, ibarat itu lahan yang cukup, produktif terus dijadiin tempat pembuangan air gitu ya, karena konturnya mendukung gitu ya, karena ada perda untuk peraturan undang-undang untuk mengatur lokasi tempat pembuangan air ya. Dan ini biasanya permasalahannya mengakibatkan degradasi lahan ya, jadi lahan sekitarnya itu jadi tidak produktif ya. Memang yang dijadiin tempat pembuangan sampah air itu yang di sini ya, tapi yang kanan kirinya ini menjadi tidak ini ya, tidak produktif ya lahannya. Kemudian, ada beberapa solusi kemarin untuk menggunakan lahan bekas tambang ya. Jadi lahan bekas tambang dicoba untuk diajukan sebagai tempat pembuangan air gitu. Tapi kelanjutannya belum belum tahu nih sebenarnya. Terakhir ya, ini terakhir tema yang bisa diangkat adalah kejahatan ya, kejahatan perkotaan ya. Jadi, mungkin nanti kalian bisa coba mengangkat tema kejahatan gitu. Kalau di Balikpapan itu apakah penduduknya udah meningkat, apakah tingkat kejahatannya udah ini ya, sudah mengkhawatirkan atau biasa saja atau malah tidak ada gitu ya. Tingkat kejahatannya itu nanti bisa dilihat dari data BPS atau mengutip berita koran, nanti ternyata di Balikpapan ada fenomena misalnya tawuran gitu ya, atau pembegalan atau pencopetan gitu ya. Padahal zaman dulu memang, tidak seramai sekarang, tapi juga tidak mengkhawatirkan seperti sekarang misalnya gitu, karena jumlah penduduknya biasanya itu jumlah penduduk, klasifikasi kota tuh kan ada macam-macam ya, kota metropolis atau kota menengah itu ketika penduduknya itu mencapai 1 juta ya, 1 juta sampai 2,5 juta itu udah kota menengah atau submetropolis ya. Balikpapan kalau nggak salah sebelum ada IKN itu, 600 sampai 700 ribu jiwa ya. Kalau sekarang udah sampai 1 juta berarti klasifikasi kotanya udah ini ya, kota submetropolis ya, udah mendekati metropolis. Oke, itu saja. Jadi nanti ini, jadi saya menyampaikan tema-temanya ini agar ini ya untuk memudahkan kalian untuk mencari tema apa saja yang bisa diangkat dan bagaimana cara mengerjakannya tadi udah disampaikan. Contohnya juga kalian udah lihat contohnya yang dibuat oleh Afika seperti apa. Nanti di minggu depan, sorry bukan minggu depan ya. Nanti ini waktunya cukup panjang ya. Jadi nanti mungkin kalau tidak di minggu depan, nanti di setelah Lebaran ya. Jadi tolong siapa yang siap nanti ya, diinfokan saja nanti kita buka kelas di minggu depan. Terus ya, jadi misalnya nanti minggu ini belum memaparkan, terus minggu depan belum, nanti saya tunggu terus ya sampai kalian memaparkan ya. Semua yang ikut mata kuliah saya nyoba belajar presentasi ya. Jadi belajar presentasi karena PPT yang buat referensi yang punyanya siapa nih? Punya saya atau punya Vika nih? Vicky ada nanya. Kalau yang referensi yang punyanya Vika, minta ke Vika ya. Kalau yang ini ada di ini ya, di grup chat ya. Ini kalau nggak salah udah saya share di grup chat, filenya PDF nanti dibaca lagi. Sudah ada nggak? Bentar ya. Ya, sudah ada tuh di hari tanggal 14, saya share di tanggal 14. Untuk materi ini ada di grup, di tanggal 14 saya share ya. Nanti untuk, yang lain, ini ya, disiapkan materinya nanti di minggu depan coba dipaparkan ya. Ini ada Alfian nih juga ya, jadi nanti, yang belum Dian, Diki, Alfian ya, sama Eka tadi. Oke, itu ada yang mau ditanyakan lagi? Saya belum Pak. Nanti kalau ada WA aja mungkin. Ya. Dian ada yang mau ditanyakan Dian? Nggak tahu Pak, nanti lagi Pak kalau ada. Kalau udah ngerjain paling nanya Pak.
Dikerjain ya, jangan bikin kue terus. Iya Pak. Ini kalau udah mau deket Lebaran Pak, banyak pesanan. Iya. Diki Iya sama Pak. Albian gitu ya, nanti dikerjain, nanti kita Sama sepakati Pak. ya, disepakati apa di minggu depan atau di setelah Lebaran gitu ya, kita presentasi ya. Nanti Oke, Pak. setelah presentasi nanti ini baru saya lanjutin materinya ya, materi kota berkelanjutannya seperti apa. Oke, itu saja. Sebentar saya screen capture dulu ya. Tuh absensi. Oke, itu saja kalau tidak ada pertanyaan ya.